Perkenalkan, nama saya Rifki Rizkia. Saya sebagai ketua tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik. Saya sebagai anggota tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rabelima. Saya sebagai anggota tim. Kami dari Tim RD. Telkom University. Sasaran dari proyek ini adalah Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Desa Sukamana ini memiliki luas wilayah desa sekitar 229.355 hektar untuk pemukiman dan 26.600 hektar untuk perumahan. Desa Sukamana ini memiliki 3 kedusunan, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Masing-masing dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. Adapun progres proyek yang telah kami lakukan pada periode 1 ini, diantaranya berkunjung ke kantor desa dan melakukan wawancara kepada sekretaris desa, mengunjungi warga setempat, mendesain aplikasi e-village yang progresnya hampir selesai, dan menyusun laporan periode 1. Kami pihak pemerintah Desa Sukamana sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur dengan akan segera diluncurkannya proyek e-village oleh anak-anak Telkom University ini. Kami sangat berharap kita bisa lebih berkoordinasi dan semoga aplikasi ini bisa bermanfaat bagi desa kami, bagi warga kami, dan kebetulan sangat sinkron sekali dengan program desa kami, yaitu menuju desa berbasis online dalam pelayanan, komunikasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Terima kasih atas pembuatan aplikasi e-village ini. Semoga aplikasi e-village ini bermanfaat buat warga Desa Sukamana. Adapun hasil dari kegiatan periode 1 ini, di mana terkait penjajakan desa yang akan kami implementasikan, seperti respon positif dari sekretaris desa yang mewakili pihak desa, seperti yang dikatakan sekretaris desa, yaitu dari proyek aplikasi ini sangat sinkron dengan program Desa Sukamana, yaitu menuju desa berbasis online dalam pelayanan, publikasi, dan sosialisasi pada masyarakat. Dan respon positif juga dari warga setempat mengenai pelaksanaan proyek ini, seperti apa yang dikatakan salah seorang warga, yaitu semoga aplikasi e-village ini bisa bermanfaat untuk warga Desa Sukamana. Lalu terkait progres pembuatan aplikasi, di mana pada periode 1 ini kami hampir selesai mengerjakan untuk desain mockup aplikasi e-village. Sekian hasil dari kegiatan periode 1 ini mengenai penjajakan desa dan pengerjaan desain mockup aplikasi. Saya izin pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Pada tanggal 27 Oktober kemarin, kami melakukan meeting dengan seorang programmer, di mana kami membahas tentang desain mockup aplikasi e-village yang akan diimplementasikan di aplikasi e-village nanti. Nah, di mana kami juga menjelaskan alur-alur yang akan dikerjakan nanti, mulai dari splash screen, login, register, dan halaman yang lainnya. Lalu kami juga memberikan beberapa aset-aset seperti icon dan logo yang akan dipakai di aplikasi nanti. Lalu pada tanggal 28 Oktober kami mengerjakan diagram use case, diagram sequence, dan flowchart aplikasi, yang dimana diagram dan flowchart ini akan kami berikan kepada programmer untuk memperjelas alur dari aplikasi e-village ini, dan untuk memberitahu kepada programmer kemungkinan apa saja yang bisa terjadi di aplikasi nanti. Pada tanggal 30 Oktober, kami melakukan meeting kembali dengan programmer. Pada meeting ini, kami membahas mengenai hasil dari pengerjaan kami pada tanggal 28 Oktober kemarin. Nah, pada meeting ini, kami menjelaskan mengenai alur dari aplikasi e-village, di mana kami menjelaskan mulai dari diagram use case, diagram sequence, hingga flowchart aplikasi.
Lalu pada tanggal 31 Oktober, kami melakukan meeting dengan salah satu anggota dari komunitas Danau Dara, di mana kami melakukan kolaborasi dengan komunitas Danau Dara untuk mengisi edukasi yang akan diimplementasikan di aplikasi e-village ini, di mana edukasi yang akan kami berikan kepada masyarakat desa yaitu berupa edukasi mengenai bagaimana cara menjaga lingkungan. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi e-village. Nah, di sini adalah halaman loginnya, lalu kita akan membuat akun. Nah, kita akan mencoba memasukkan sebuah nick. Nah, lalu kita akan memasukkan nama pengguna dan kita akan memasukkan kata sandi, di mana kata sandi ini memiliki kriteria yaitu berisi setidaknya 8 karakter dan berisi 1 angka. Nah, lalu jika sudah, kita akan cek apakah dengan data yang ini bisa masuk. Nah, jika nama penggunanya sudah ada, maka dia akan muncul notif bahwa nama pengguna sudah digunakan. Kita ganti nama penggunanya, kita akan cek lagi. Nah, jika nick yang telah digunakan kita dilakukan daftar kembali, maka akan muncul nick ini sudah mempunyai akun. Kita akan cek lagi. Nah, jika nicknya tidak terdaftar, maka akan muncul pesan nick tidak terdaftar. Sekarang kita akan memasukkan nick yang benar. Nah, jika benar, dia akan masuk ke halaman login. Dan kita akan memasukkan akun yang telah kita buat tadi dengan nama pengguna Rifki user dan kata sandinya Rifki 123 tadi. Oke, kita akan cek. Nah, jika berhasil, dia akan masuk ke halaman homepage. Lalu kita akan masuk ke fitur informasi terkini. Nah, dan berikut tampilan dari informasi terkini. Jika kita klik salah satu informasinya, dia akan masuk ke halaman informasi detail. Nah, ini sudah berjalan dengan semestinya. Kita kembali, lalu fitur selanjutnya yaitu ke lingkungan, di mana di lingkungan ini kita akan masuk ke materi tentang yuk menjaga lingkungan. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini, di mana di materi ini kita menyajikan sebuah video yang diambil dari YouTube dan beberapa artikel untuk pengguna yang ingin belajar mengenai cara menjaga lingkungan. Ini untuk tampilan full screen-nya dari YouTube. Sudah berjalan dengan semestinya ini. Tidak ada kendala atau error apapun. Kita coba kembali. Ini untuk videonya sudah berjalan. Oke, kita kembali. Lalu fitur selanjutnya yaitu panggilan darurat. Nah, di sini akan menampilkan beberapa nomor darurat, dan jika akan melakukan panggilan tinggal mengklik nomor tersebut. Lalu masuk ke kritik dan saran, kita akan melakukan kritik. Nah, kita masukkan kritik baru. Oke, jika sudah, kita melakukan klik kirim. Nah, jika sudah selesai, maka akan masuk ke tampilan seperti ini. Lalu kita kembali ke halaman home. Nah, untuk fitur notifikasi ya akan seperti ini tampilannya, dimana semua notifikasi yang diberikan oleh admin akan tampil di sini. Lalu untuk halaman profil tampilannya seperti ini sesuai dengan desain. Lalu ini untuk halaman ubah data profil. Nah,
Mungkin sampai di sini saja untuk aplikasi e-village untuk role warga. Nah, jadi kesimpulan dari periode 2 ini adalah yang pertama, kami menghubungi seorang developer untuk memberikan sebuah mockup aplikasi yang akan diimplementasikan ke aplikasi e-village. Nah, lalu setelah memberikan mockup aplikasi, kami mengerjakan beberapa diagram sequence dan diagram use case yang akan diberikan kepada developer juga untuk memperjelas terkait sistem aplikasi yang akan digunakan nanti. Kami juga menerima bantuan dari sebuah komunitas, yaitu komunitas Dendodara, di mana komunitas ini akan membantu kami dalam mengisi edukasi tentang cara menjaga lingkungan. Nah, kami juga telah melakukan pertemuan secara online terkait materi yang akan digunakan di aplikasi e-village nanti. Nah, setelah itu kami juga telah mendapatkan aplikasi yang hanya berfungsi sebagai role warga yang telah dikerjakan oleh seorang programmer, dan hasilnya pun sudah sangat memuaskan dan sesuai dengan apa yang kami targetkan. Sekian argumentasi dari hasil periode 2 ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Pada tanggal 12 November, kami melakukan penyuluhan aplikasi e-village ini kepada aparat desa, di mana kami menjelaskan mengenai latar belakang aplikasi, tujuan aplikasi, manfaat aplikasi, menampilkan pengujian internal aplikasi, serta melakukan diskusi mengenai keberlanjutan dari aplikasi e-village ini. Di mana pada penyuluhan kali ini kami mendapatkan sebuah bantuan dari komunitas Dendodara untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari aplikasi e-village, di mana latar belakang permasalahan ini merupakan hasil dari kegiatan komunitas Dendodara di Desa Sukamana. Pada tanggal 13 November, kami melakukan penyuluhan aplikasi e-village ini kepada calon admin dari warga Desa Sukamana, di mana kami menjelaskan terkait fungsi-fungsi fitur dari aplikasi e-village, mulai dari cara penambahan data warga, pembuatan berita, pembuatan informasi, pembuatan notifikasi, hingga melihat kritik saran yang telah dibuat oleh warga desa. Kami juga melakukan diskusi terkait aplikasi ini kepada calon admin, di mana ada beberapa masukan dari calon admin. Contohnya, ada salah satu calon admin yang memberikan saran seperti ingin mengkerucutkan fitur-fitur yang ada di aplikasi e-village, di mana calon admin bisa memberikan sebuah berita, informasi, ataupun notifikasi yang hanya akan tampil di RT-nya sendiri. Pada tanggal 14 November, kami melakukan penyuluhan kepada warga Desa Sukamana yang akan memakai aplikasi e-village ini sebagai warga. Kami menjelaskan fitur-fitur yang warga Desa Sukamana akan dirasakan melalui aplikasi e-village, seperti cara mendaftar ke aplikasi e-village, melihat informasi terkini yang telah dibuat oleh admin, melihat edukasi mengenai cara menjaga lingkungan, mengakses nomor-nomor darurat, membuat kritik serta saran, melihat isi notifikasi, serta cara mengubah data akun pengguna. Setelah penjelasan aplikasi selesai, tak lupa juga kami memberikan sebuah kuesioner mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi e-village, apakah sesuai dengan kenyataan yang dirasakan oleh warga Desa Sukamana atau tidak. Pada tanggal 18 November, kami melakukan monitoring kepada warga Desa Sukamana. Dalam hasil monitoring ini, ada beberapa warga yang bisa mengakses aplikasi ini dengan mudah, dan ada pun beberapa warga juga yang masih merasakan kebingungan dalam menambahkan data warga. Pada tanggal 19 November, kami melakukan evaluasi sekaligus penutupan kegiatan dari proyek aplikasi e-village kepada warga Desa Sukamana serta aparat desa, di mana pada evaluasi ini kami menjelaskan kesimpulan dari kritik serta masukan yang telah diberikan oleh warga desa ataupun aparat Desa Sukamana, di mana pada evaluasi ini juga kami menjelaskan terkait keberlanjutan dari aplikasi e-village ini dan
fitur-fitur yang akan dikembangkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Surya Pradana, Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Kami atas nama pemerintah Desa Sukamanah mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan Universitas Telkom yang telah membantu kami membuatkan suatu aplikasi yang tentunya akan membantu jalannya pemerintahan Desa Sukamanah kaitannya dengan pendataan dan sarana informasi kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tentunya kami mengapresiasi kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah membantu kami. Kami pihak pemerintah Desa Sukamanah sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur dengan akan segera diluncurkannya proyek e-village oleh anak-anak universitas ini. Kami sangat berharap kita bisa lebih berkoordinasi dan semoga aplikasi ini bisa bermanfaat bagi desa kami, bagi warga kami, dan kebetulan sangat sinkron sekali dengan program desa kami, yaitu menuju desa berbasis online dalam pelayanan, komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dibuat oleh teman-teman dari mahasiswa Telkom University ini sudah bagus. Cuma mungkin harapannya ada penambahan beberapa fitur gitu kan. Karena kalau yang saya perhatikan sekarang sifatnya itu lebih ke database. Yang keduanya informasinya informasi publik. Nah harapannya di situ ada fitur yang bisa membantu komunikasi RT RW dan pihak aparatur desa. Nah mungkin itu untuk sementara. Untuk kesananya mungkin ada bisa share data atau mungkin yang namanya bentuk pengajuan atau usulan yang sifatnya dari kelembagaan RT atau RW ada terpisah dengan publik gitu. Terima kasih atas pembuatan aplikasi e-village ini. Semoga aplikasi e-village ini bermanfaat buat warga Desa Sukamanah. Saya merupakan perwakilan dari komunitas Darudara terkait untuk aplikasi e-village ini sangat bermanfaat khususnya untuk Desa Sukamanah dengan adanya memberikan informasi baik itu berita, baik itu notifikasi secara singkat dan adanya nomor darurat, adapun edukasi terkaitnya pentingnya menjaga lingkungan. Itu dari fitur-fitur ini sangat bermanfaat untuk Desa Sukamanah karena sebagai kami dari komunitas Darudara melihat atau berkaca dari permasalahan sosial yang ada sehingga kami mengajukan kepada tim dari e-village ini untuk mengembangkan aplikasi dengan fitur-fitur yang ada dan harapannya dari kami semoga aplikasi e-village ini dapat digunakan di seluruh desa Indonesia, tidak hanya di Desa Sukamanah ini. Sekian hasil dari proyek yang telah kami kembangkan, di mana aplikasi ini semoga bisa bermanfaat untuk warga Desa Sukamanah dan untuk keberlanjutannya juga semoga aplikasi ini bisa dipakai oleh seluruh desa-desa yang ada di Indonesia, di mana kami juga ingin membantu seluruh warga-warga desa yang ada di Indonesia untuk mengakses informasi-informasi yang ada di desa mengenai edukasi dan mengenai nomor-nomor darurat. Sekian hasil dari proyek yang telah kami lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.